aku mulai sekolah, aku ngewangi bapak nombor tamu sekolah Nusantara. Keturunan banyak atau bangsa banyak ni dia pasal daripada Kalimantan, kerajaan Banjarmasin. Lepas runtuhnya kerajaan Banjarmasin ni, so kami sebagai orang-orang Anak Papua Ere sobo manawe bohore male. One more time, baby. Anak Papua Ere sobo manawe bohore male. Bali, akeh meduwe daya tarik stunning ranayang. Wisatawan domestik lan mancanegara senang melancaran ke Bali. Iyan nanonim untuk alarmku kemelambi, milik mo, kuma sembayang, pemeloi inangku, kuma sarapan. Kelima video tadi merupakan gambaran ragam bahasa dari 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Salah satu identitas bangsa Indonesia adalah keberagaman bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Hal inilah yang menjadi alasan kami mencintai negeri ini. Karena semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara yang religius. Hal ini dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Keenam agama tersebut senantiasa hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antarumat beragama. Agama hadir dalam kehidupan ini agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan senantiasa terjamin dan terlindungi. Beragama itu menebar damai dan kasih sayang. Agama tidak digunakan untuk saling merendahkan serta meniadakan satu sama lain. Indonesia bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah negara yang membangun bangsanya dengan agama, menguatkan persatuan dengan nilai-nilai agama sebagai bukti dalam bernegara. Ras berkaitan erat dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda-beda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubuh dari Sumatera Selatan, suku Tomunah dari Pulau Muna, serta masyarakat Enggang di Bengkulu dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, serta Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Nah, sekarang apa sih manfaat mengetahui keragaman ras dan suku yang ada di Indonesia? Tentunya adalah untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bagian bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali ras dan suku bangsanya. Meskipun demikian, hal ini menjadi ciri unik bangsa Indonesia dan menjadi suatu perbedaan yang menyatukan kita. Indonesia adalah negara kepulauan. Dari geografis yang berbeda-beda ini, Indonesia memiliki banyak sekali suku. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, terdapat lebih dari 1.340 suku bangsa di Indonesia. Masing-masing memiliki adat dan istiadat yang berbeda-beda. Hal ini menjadi harta berharga bangsa dan memperkaya Indonesia menjadi suatu bangsa yang besar dan unik. Suku bangsa atau disebut juga etnik dapat diartikan sebagai pengelompokan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, atau ciri-ciri biologis yang dimiliki. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Keberagaman suku bangsa di Indonesia telah ada sejak ratusan tahun lalu. Keberagaman ini membuktikan bahwa suku-suku bangsa di Indonesia dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling bertoleransi. Indonesia adalah negara besar dengan kekayaan budaya sebagai ciri khas Nusantara. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sangat banyak dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Keanekaragaman dan kekayaan budaya bangsa ini menjadi bentuk keindahan yang menyatukan kita menjadi satu bangsa. Kebudayaan di Indonesia berasal dari kebudayaan daerah yang terbentuk dari adat istiadat suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Keberagaman budaya di Indonesia dapat dilihat dari rumah adat, pakaian adat, tarian adat, upacara adat, dan lain sebagainya.
Tradisi dan kebudayaan saling berkaitan satu dengan yang lain, karena tradisi adalah bagian dari kebudayaan yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan warisan nenek moyang kita. Karena perbedaan inilah Indonesia menjadi kaya akan budaya dan tradisi yang dapat kita nikmati hingga kini. Maka dari itu, perbedaan dan keragaman harus dihargai dan dihormati. Karena keragaman ini adalah kekuatan dan karakter bangsa yang harus dijadikan sebagai alat pemersatu. Indonesia memiliki ragam bahasa daerah dan ini yang harus membuat kita bangga. Karena ini merupakan aset bangsa Indonesia. Mari kita mengutamakan bahasa Indonesia, di samping itu kita tetap melestarikan bahasa daerah tempat di mana kita tinggal. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Karena kekuatan terletak pada perbedaan, bukan pada persamaan. Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan ras dan suku bangsa yang ada di Indonesia menjadikan Indonesia kaya akan adat istiadat dan kebudayaan. Bukanlah perbedaan itu menjadi perpecahan, tetapi menjadi kekuatan dan modal dasar bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih maju ke depannya. Hidup Indonesia, salam Bhinneka Tunggal Ika. Budaya adalah benteng pertahanan bangsa. Mari kita berbangga sebagai bangsa Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya, dan jadikan Indonesia tanpa rasis. Seperti pepatah Arab, Hubbul wataniya minal iman, yang artinya cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Maka setiap anak bangsa patut dipertanyakan keimanannya jika tidak mencintai tanah air. Indonesia adalah negara yang besar dengan kekayaan budaya ciri khas Nusantara. Mari kita junjung tinggi keberagaman ini sebagai identitas dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan suku diciptakan agar kita berusaha lebih dalam mencintai sesama. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang jadi masalah adalah ketika keegoisan kita dalam memandang perbedaan.